Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Sulis mengendap-endap saat akan pergi keluar rumah. Pandangannya mengedar ke segala arah. Warung Parni sudah sepi, sepertinya gulainya lebih cepat habis. Saat itu juga, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok Parni yang sedang berjalan ke belakang rumahnya. Wanita berkulit hitam itu mencangking karung yang nampaknya tak begitu berat isinya, sembari membawa cangkul. Rasa penasaran Sulis kian membuncah. Ia kemudian mengikuti Parni yang melangkah tergesa masuk ke dalam kebun karet di belakang rumahnya. Sulis mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Sebenarnya ia takut Parni berbalik dan mengetahui aksinya yang menguntit. Padahal ia sudah dapat peringatan keras dari Parni. Parni berhenti dan sempat mengedarkan pandangannya segala arah, memastikan keadaan aman. Beruntung saat itu Sulis jeli melihat gelagat Parni. Ibu muda beranak satu itu bersembunyi di balik pepohonan rindang dan tetap waspada. Benar saja seperti dugaannya, Parni mulai mencangkul, menggali lubang yang cukup dalam dan membuka karung dengan gesit. Saking penasarannya, Sulis menggeser tubuhnya dan naas kakinya menginjak ranting kayu dan terdengar bunyi patahan. Sial, batinnya. Sulis mematung, jantungnya berdegup kencang seolah akan melontar keluar saat itu juga. Tenggorokannya rasa tercekat dan sulit bernapas saking takutnya. Ia lalu membekap mulutnya dengan kedua tangan. Sepertinya inilah saat terakhir dalam hidupnya dan kini ia di ujung kematian. Pada saat yang bersamaan, Parni menghentikan aksinya. Ia bergeming saat mendengar bunyi patahan ranting. Perasaannya campur aduk, takut ada yang mengetahui aksinya. Ia lalu memutar tubuh dan pandangannya menyisir sekitar. Matanya waspada, menatap setiap celah. Sedang Sulis yang melihat tingkah Parni mengucurkan keringat dingin dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia melihat Parni yang sedang menatap tajam sekitar. Batinnya berkata, "Habislah aku." Namun, keberuntungan nampaknya masih berpihak pada Sulis. Parni kembali memutar tubuh dan membuka karung serta menuang isi karung yang nampak jelas jika isinya adalah tulang yang masih menempel sisa daging dan darah. Tulang-tulang berukuran besar itu kemudian ia kubur dengan cepat. Sulis masih di tempat dengan tatapan nanar. Semakin jelas semuanya, Parni memang bukan wanita biasa. Setelah selesai, Parni meraih karung dan juga cangkul yang tadi ia bawa. Sulis berusaha semampu mungkin tak bergerak. Jantungnya memompa kian cepat saat berjalan melewati Sulis. Sempat menoleh, tapi untungnya bukan ke arah Sulis, melainkan ke arah berlawanan. Sulis menghela napas lega saat Parni sudah tak tampak di pandangannya. Ia mengelus dada dan terduduk di tempat, mengatur napasnya agar debaran jantungnya kembali normal. Ia pelan-pelan bangkit dan melangkah sembari mengawasi sekitar. Baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar pergerakan di belakang tubuhnya. Jantung Sulis seperti berhenti saat itu juga. Nadinya berdenyut kencang. Perlahan ia berbalik. Ternyata ia melihat musang yang ukurannya cukup besar berlari menjauhinya. Binatang bergaris-garis itu melesat saat melihat pergerakan Sulis. Lagi, Sulis dipermainkan perasaannya sendiri. Ia mengusap peluh yang membanjiri keningnya. Hari ini benar-benar amat berat baginya. Dicekam perasaan takut yang tak berkesudahan. Sulis melanjutkan langkah saat akan melewati rumah papan Parni. Ia menghentikan langkah sekejap, memperhatikan dengan seksama apa Parni ada di sana atau tidak. Saat ia memastikan Parni memang tak ada, Sulis berlari dengan langkah 1000, secepat mungkin sampai di rumahnya dan masuk lewat pintu belakang. Sesampai dalam rumah, Sulis segera mengunci pintu. Beruntung anak semata wayangnya masih terlelap tidur. Rasa takutnya kembali membuncah. Ia tak ingin terus berada dekat dengan Bu Parni. Ia amat yakin jika tulang belulang itu adalah pemilik dari mayat atau orang yang baru saja dibunuh dan dagingnya dijadikan gulai. Menakutkan.
Parni meluruskan pinggangnya dan berselonjor riang di antara tawa canda suami dan keempat anaknya. Mereka bercengkerama dan saling berbagi cerita sambil menyantap cemilan yang dibeli Tony di warung Nek Tima. "Bu, kenapa perasaan Bapak gak enak ya? Sepertinya kepikiran emak terus. Bapak minta maaf ya Bu atas sikap emak," ucap Gito tulus. Parni terdiam dan hanya mengangguk. Ia membuang pandangannya ke arah lain. Jujur ia masih sangat sakit hati dengan sikap mertuanya itu. Apalagi tadi malam. "Memang tadi malam nenek datang, Pak?" tanya Tini. Bapaknya hanya mengangguk tanpa bersuara. "Ibu mau masak dulu." Parni lalu bangkit. Ia lupa jika harus memasak. "Gulai daging dah habis ya Bu?" tanya Gito suaminya. Parni menoleh dan tersenyum simpul. "Alhamdulillah laris manis Pak. Gak sampai 2 jam ludes. Lagian kita jangan makan daging gulai terus, gak baik. Ibu akan masak menu lain mulai hari ini." "Alhamdulillah laris terus ya Bu. Bapak cuma bisa doain Ibu. Semoga jualan Ibu semakin berkembang. Syukur-syukur bisa buat rumah makan," doa Gito. "Amin Pak." Parni terbata mengaminkan. Hatinya sakit mendengar doa tulus suami yang ia cintai. Seandainya Gito tahu daging apa yang dimasak olehnya. Parni bergegas melangkah ke dapur. Tangisnya pecah seketika. Namun segera ia seka. Ia kemudian membuka kulkas. Stok daging masih cukup untuk 2 hari ke depan. Tapi ia tak tega mengolah daging untuk dimakan keempat anak dan suaminya. Ia pun lupa tak ada apapun di dalam kulkas selain daging. Parni menghela napas lelah. Bumbu dapur pun tak ada. Semua habis ia olah tadi subuh bersama daging. Dan ia lupa beli saking capeknya. Tiba-tiba terlintas nama Sulis begitu saja. Ya, sudah lama ia tak pernah melihat tetangganya itu. Apakah Sulis sakit? Ia teringat kali terakhir melihat Sulis dan ia menghujani tetangganya itu dengan ucapan pedas. Apa Sulis sakit hati padanya? Parni berniat mampir ke rumah Sulis. Bagaimanapun tetangganya itu orang baik, selalu menolong saat Parni didera kesulitan, termasuk orang yang memberinya nasi aking untuk mempertahankan hidup mereka. Sekalian mau ke warung Nek Tima, aku mampir dulu ke rumah Sulis. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Parni melangkah santai menuju rumah Sulis yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahnya. Parni menghentikan langkahnya tepat di pintu rumah Sulis. Sepi, seperti tak berpenghuni. Hanya TV-nya yang menyala, tanpa ada seorang pun di ruangan saat Parni mengintip di kaca. Tak ada sahutan. Berulang kali Parni memanggil, tapi Sulis tak jua menampakkan barang hidungnya. Parni jengah. Ia pun akhirnya pergi dari rumah tetangganya dan melangkah menuju warung Nek Tima. Sementara Sulis yang memang sedari tadi dicekam rasa ketakutan yang teramat sangat, ia sengaja melihat Parni yang melangkah ke arah rumahnya. Serta-merta ia mengangkat anaknya yang tertidur di ruang keluarga dan membawanya ke dalam kamar, mengunci pintu kamar walau TV masih menyala. Tubuhnya bergetar hebat saat Parni mengetuk pintu dan memanggil namanya. Apa Parni mengetahui perbuatannya tadi dan ingin memberi peringatan atau malah menghajarnya? Jangan-jangan dirinya lah target Parni selanjutnya.